ayat firman Tuhan ini, sehingga setiap kita dapat memaknai kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah Yesus bangkit, maka selama 40 hari Dia terus berada di muka bumi dalam rangka menunjukkan dirinya kepada setiap murid untuk menyatakan bahwa aku sudah bangkit. Kita akan lihat dari firman Allah ini betapa kebangkitan itu merupakan satu fondasi dalam kehidupan kepercayaan kita mengikut Tuhan. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi saudara terkasih, kalau kita perhatikan kenapa Yesus saat Dia bangkit, Dia tidak langsung naik ke surga. Saat Dia bangkit, Dia tidak nyaman-nyaman saja menikmati kebangkitannya. Tetapi setelah Yesus bangkit, dan tentunya 2000 tahun lalu, itu yang dilakukan Yesus sekarang. Apa saudara? Yaitu terus menyatakan kebangkitannya kepada setiap murid-muridnya, menyatakan kebangkitannya untuk kita yang hadir pada saat pagi hari. Kenapa? Karena ternyata kebangkitannya menjadi dasar keyakinan kita kuat dan kokoh. Sebab tanpa Yesus bangkit, sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sia juga pemberitaan firman, dan dikatakan kita tetap tinggal dalam dosa. Maka dia saudara terkasih, mari nikmati setiap hari hadirnya Yesus untuk menyatakan Dia bangkit kepada setiap kita. Mari kita lihat contoh saudara dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Lukas. Resiko dari setiap orang yang di dalam hidupnya Yesus tidak bangkit. Resiko setiap orang yang di dalam hidupnya Yesus tetap mati. Dalam kisah Alkitab, Yesus tidur saja sudah berbahaya. Itu kan terjadi pada waktu Yesus bersama dengan murid-murid dalam melakukan perjalanan berlayar, dan Yesus tidur di buritan. Saudara lihat apa yang terjadi. Badai, gelombang, angin puting beliung, ancaman bencana. Jadi artinya Yesus tidur saja sudah jadi masalah, apalagi mati. Mari saudara, tentu ini menjadi koreksi perenungan bagi setiap kita. Yesus yang kita puji, yang kita puja, dan yang kita sembah, yang menjadi teladan kehidupan kita, seperti apa yang dalam hidup kita? Apakah Dia tertidur? Apa Dia tidak ada sama sekali? Atau Dia ada, tapi Dia mati? Nah, ini yang dialami murid-murid setelah Yesus mati, dan mereka oleh kematian Yesus membuat pikiran mereka menjadi tertutup akan firman yang disampaikan oleh Yesus bahwa pada hari ketiga aku akan bangkit. Tapi ternyata murid-murid tidak mempercayai, dan ini terjadi dalam kehidupan dua orang dalam Lukas pasal yang ke-24. Saudara lihat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat-ayat selanjutnya. Kami akan melihat dan sampaikan saudara pada saat pagi hari ini salah satu ciri dari kehidupan orang-orang yang Yesus mati dalam dirinya. Yesus tidak ada dalam dirinya. Yesus tidak bangkit dalam dirinya. Maka sama seperti kedua murid dalam
Lukas pasal 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Salah satu ciri kehidupan orang-orang yang di dalam dirinya Yesus tidak bangkit, dia pasti meninggalkan Yerusalem. Tinggalkan Yerusalem. Dia menuju Emmaus. Emmaus ini adalah satu tempat yang terletak jauh di bawah Yerusalem, lokasinya turun. Apa maknanya? Apa artinya? Kehidupan setiap orang yang Yesus tidak bangkit dalam dirinya akan terjadi penurunan, akan terjadi penurunan banyak hal, ekonomi kah, kesehatan kah, banyak. Makanya saudara, mari kita renungkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau pada saat ini, apakah kehidupan rohani kita menurun, sukacita kita menurun, cinta kita menurun, apalagi semua menurun? Mari koreksi. Apakah Yesus tetap mati dalam diri kita? Bukan bangkit. Karena tanpa kebangkitannya sia-sia. Nah, saudara terkasih, kita rindu saudara terus dapat melihat Yesus yang bangkit dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Dan kita akan melihat dari renungan ini, dari kisah ini, apa saja yang harus kita lakukan supaya Yesus yang bangkit itu benar-benar nyata mendampingi kita, menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita untuk membuat kita kembali ke Yerusalem. Yerusalem adalah tempat pilihan Tuhan. Di dalamnya ada hari-hari Tuhan, di dalamnya ada kemuliaan Tuhan. Tuhan hadir di sana. Tapi banyak orang meninggalkan Yerusalem. Betapa menyedihkan kehidupan orang-orang seperti ini bila mana kita menyadari. Nah, kedua murid ini tidak menyadari. Mari kita lihat yang pertama, saudara, yang membuat kita dapat melihat hadirnya kembali. Kita dapat melihat memang benar-benar dia bangkit. Dan saudara terkasih, banyak orang hanya mengetahui dia bangkit, tapi tidak pernah melihat nyata, melihat realita kebangkitan itu dalam kehidupannya. Nah, yang pertama, saudara, apa yang harus kita lakukan? Ayat 14. Dalam perjalanan mereka turun dari Yerusalem ke kota Emmaus, dalam ayat 14, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Apa yang pertama yang menjadi dasar supaya Yesus datang? Apa, saudara? Mempercakapkan kita, bertukar pikiran atas firman. Saya masih mengingat, saudara, waktu berapa puluh tahun lalu lah dalam tempat ini saya jadi pembina pemuda remaja. Kami dulu KTB, kelompok tubuh bersama. Dan masih ingat, kalau pengalaman dulu tentu kita masih ingat kegerakan yang luar biasa di tempat ini bagi kita yang merasakan dan bagi kita yang mengakui, saudara. Karena kami lihat ada beberapa yang itu hanya fenomena saja, hanya biasa-biasa. Nah, itu ada kami buat KTB, kelompok tubuh bersama. Nah, setiap minggu kami akan kumpul, yang kami bicarakan apa yang kami dapatkan setiap firman yang kami dengar, terutama pada waktu khotbah seperti ibadah minggu. Itu kan banyak ibadah kami sudah ada, pendalaman Alkitab juga ada, pemuda remaja juga ada. Mungkin masih ada di tempat kita yang ikut KTB ya, nyampaikan segala sesuatu. Dan saudara terkasih, tidak perlu mempunyai strategi, mempunyai
mempunyai macam-macam rancangan untuk mendatangkan Tuhan. Kenapa saudara? Tuhan sendiri yang langsung hadir, dan itu yang dialami oleh para murid-murid kedua orang. Waktu mereka berjalan, pikiran mereka tetap kepada Yesus. Mereka mempercakapkannya, bertukar pikiran. Saudara terkasih, Yesus sendiri yang datang. Yesus sendiri yang mendekati, dan bukan hanya datang mendekati. Saudara boleh lihat dalam kisah ini, dia berjalan bersama-sama dengan kedua murid. Adakah di antara saudara yang pada saat ini telah berjalan sendiri dalam melewati hari-hari yang sulit? Mari kita pikirkan firman. Nanti Yesus sendiri yang langsung datang mendekati kita. Tidak perlu macam-macam hal, harus begini, harus begitu. Nggak ada, saudara. Kita yang membuat dan mempersulit Tuhan itu datang dalam kehidupan kita dengan cara-cara kita sendiri tidak ada. Cukup sederhana, yaitu dengan kita mempercakapkan firman, memikirkan firman, bertukar pikiran. Saudara terkasih, coba paling mudah mana menyampaikan masalah kita kepada orang lain, menyampaikan orang lain dalam satu pembicaraan. Gosip mudah mana, saudara? Kadang-kala membicarakan hal-hal ini nggak ada rem di mulut kita, lancar saja mengalir apa aja mengenai orang lain yang belum tentu benar. Kami telah melihat orang-orang seperti ini, saudara. Pengalaman kami, diomongin macam-macam diomongin, saudara. Kadang-kala kita tidak tahu bahwa detik itu bicara, dengar. Apa yang datang, saudara? Apa yang hadir? Nggak heran, saudara, kehidupan kita terus menurun, terus lebih jauh meninggalkan Yerusalem. Untuk itu, saudara, belum terlambat untuk kita memperkatakan firman, memikirkan firman. Nah, saat kita memperkatakan firman, memikirkan firman, maka Dia, Yesus yang dalam firman itu datang sendiri, akan hadir bersama-sama dengan kita dan berjalan mendampingi kita dalam masa-masa sulit dan masa-masa susah kita. Saudara, lanjut lagi. Siapa yang menolong kita dalam masa-masa sulit kita, masa-masa susah kita? Siapa? Satu ketika uang kita masih mampu, jabatan kita masih mampu, orang lain masih mampu, tapi pada satu titik tertentu tidak ada yang mampu menolong kita selain daripada Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Kita kembali ke Yerusalem, disitulah tempat kemuliaan Tuhan. Jangan tinggalkan, itu janji daripada Yesus kepada murid-murid pada waktu penantian Roh Kudus. Jangan tinggalkan Yerusalem. Ciri pertama yang dalam hidupnya tidak ada kuasa kebangkitan Yesus, tidak merasa Yesus bangkit, maka itu kehidupannya meninggalkan Yerusalem. Itu pertama. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-25. Lalu yaitu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Yang kedua, supaya kita dapat merasakan hadirnya Yesus yang sudah bangkit itu, yaitu adanya kesadaran, sadar. Ini kadang-kala yang tak pernah terpikir oleh kita dalam menjalani hari-hari kita. Saya yakin orang-orang yang sadar dalam menjalani kehidupannya, maka kehidupan orang yang sadar, kehidupan yang tertata sedemikian rupa. Dalam tidur, tentu kita sadar
bahwa macam-macam yang terjadi, apalagi di tubuh kita ini. Ada kan saudara bangun tidur langsung pergi kerja? Ada? Pakai tidurnya pergi ke kantor, ada kan? Sadar, oleh sadar kita mati, oleh karena kita sadar kita sarapan, oleh karena kita sadar nanti satu ketika ini kita di kantor seperti apa, maka kita di depan kaca, kita pakai baju yang sesuai, sadar. Nah, yang ditekankan oleh Yesus pada peristiwa adalah apa? Hai kamu orang bodoh, sadar bodoh. Karena di antara kita yang tersinggung kalau dikatakan bodoh, tentu kita akan marah. Kami sudah mengajar cukup lama sudah. Sekarang saja tidak boleh kita sebut anak bodoh. Mungkin guru-guru yang di sini sudah tahu, lagi di tempat kami sudah. Itu merupakan satu bulian kan. Tapi saya merasa bahwa itu adalah satu bahan bentuk perlindungan supaya kebodohan ini tidak diingatkan, serasa terlindungi satu kebodohan bila mana kita tidak diingatkan. Oleh karena itu sudah terkasih, mari kita mulai sadar akan hal ini. Kami melihat anak-anak yang sadar dirinya bodoh, dia akan belajar benar-benar, belajar sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Maka diambil satu perjalanan hidup. Siapa yang sadar bodoh dan siapa yang tidak sadar, satu saja yang nanti menunjukkan apa? Ujian. Ya kan? Ujianlah satu bentuk untuk orang-orang yang sadar dan tidak sadar terlihat. Kayaknya hukuman saudara belum tentu, saudara. Saya di sekolah saudara terkasih termasuk dibilang saya guru yang galak. Banyak yang takut saudara. Saya kurang tahu dari mana takutnya. Katanya matanya tuh tajam. Tapi biasa saja kalau tidak kerjakan tugas, tidak sadar ada tugas segala macam, itu datang sendiri dan duduk di lantai. Tidak peduli dia siapa. Coba yang ada anaknya di Petrus, coba tanya. Duduk di lantai. Telah masuk tidak sesuai dengan ketentuan komisi Pak, selamat pagi, bolehkah saya masuk? Teriak maling, langsung keluar lagi. Tidak sadar ada guru di dalam. Dan ada sekarang murid-murid itu keluar masuk tanpa izin segala macam. Tempat kami. Harus sadar. Yang membuat pembeda apa saudara? Ujian. Saudara tahu ujian kehidupan kita tiap hari. Mari kita sadar bahwa kita dibutuh. Karena kebodohan itu sangat erat kaitannya dengan lamban. Betapa lambannya kamu. Saudara terkasih, saya ingin sampaikan, seluruh perkara-perkara rohani hari-hari itu berlari cepat. Adakah saudara kita sadar bahwa kita telah ketinggalan dari cinta, dari kasih? Kasih cinta itu sudah jauh di depan, kita ketinggalan. Hebatnya orang tak sadar, sepertinya dalam dirinya ada cinta, ada kasih. Tidak ada sama sekali. Ada iman. Iman sudah jauh, melesat di depan. Kita ketinggalan. Lambat. Kami pernah menghadiri satu pernikahan di restoran Gajah Mada. Biasalah, kadang-kala ibu-ibu ya. Nah, siap belum? Sudah. Ada ibu-ibu yang di sini seperti itu.
inilah, itulah, semua pakaian, udah gini gantilah, semua. Kami datang saudara, habis semua makanan, nggak ada lagi makanan. Karena ternyata menurut info, undangan sama persediaan itu nggak sesuai. Jadi katanya sekitar 500 makanannya, tapi yang hadir 1000 lebih. Jadi pertengahan acara saudara habis semua makanan. Kami yang lambat tidak dapat apa-apa. Ada satu kesaksian dari satu anak murid kami saudara. Saya tanya, kamu kerja di mana? Dia cerita begini, di sini. Kok kamu jurusan ini kerja di sini? Ternyata menurut perusahaan yang menerima dia buka pengumuman lowongan kerja itu sampai banyak ratusan katanya. Tapi saudara tahu yang diterima hanya 10 pelamar pertama saudara. Yang lain, walaupun kamu bagus nilainya, walaupun kamu kuat, walaupun kamu seperti apa, tidak masuk. Yang 10 inilah yang diterima. Kebetulan anak ini katanya pelamar nomor 2. Saya yakin satu ketika kita akan merasa kelambaran kita membawa satu kerugian dalam kehidupan kita. Mempelai datang, sambut dia. Bagi yang tidak sadar apa yang menjadi keperluannya dalam penyambutan ini, tentunya pada akhirnya mereka akan tutup pintu. Bukakan pintu bagi kami. Dari dalam katakan, aku tidak kenal dengan kalian. Tidak ada kesempatan lagi. Makanya sadar bagi kita yang hadir pada saat ini, ada minyakkah dalam kehidupan kita? Pelita kita sudah menyala. Ada orang saudara tidak sadar bahwa pelitanya telah padam, tidak sadar bahwa minyak tidak lagi dalam hidupnya, tapi seperti menyala-nyala. Ada orang seperti itu. Yang keduanya saudara sekali lagi kami katakan, sadarlah setiap waktu, setiap saat keberadaan kita. Dalam kitab kesadaran ini diungkap oleh seorang muslim. Aku tidak bisa berbicara. Pada waktu dia sadar, maka Tuhan bisa pakai dengan caranya Tuhan untuk membuat apa yang maunya Tuhan tersampaikan. Makanya setiap hari saudara kita perlu kesadaran kita. Tuhan, aku lemah, aku tidak mampu. Kita katakan, waktu aku lemah, disitulah aku kuat. Di setiap hari saudara, kesadaran perlu dalam kehidupan kita, sehingga jangan sampai terlambat. Ada yang pernah baru pertama kali saudara ke Sumatera saudara, dia bilang dia mau berangkat ke daerah Senikal, tapi saudara dia lewat jalan Singamangaraja, lewat Lubuk Pakam, lewat tebing. Yang tahu Medan, tahu Sumatera, sampai dari Senikal. Kalau dia lewat tebing, lewat Siantar, nggak nemu Senikal saudara, nggak sadar bahwa jalannya salah. Kalau mau ke Senikal aja dia lewat Prastagi, kan Kabanjari, kan gitu kan, sampai di Senikal. Saya ingin sampaikan, jangan terlalu jauh perjalanan kita baru kita sadar. Terlalu jauh, udah sampai di Siantar, Siantar, aku mau ke Senikal. Terlalu jauh saudara, balik atau muter, bisa muter saudara, bisa lewat Ciborong-borong, lewat Teluk Sambung kan gitu, sampai lagi Senikal dengan perjalanan yang makin jauh lagi.
Adakah di antara kita sudah sedemikian jauh perjalanan kita? Mari kita sadar. Kemudian saya kasih ayat yang ke-29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Yang ketiga ini saudara yang harus kita lakukan setiap hari, setiap saat. Apa saudara? Mendesak Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Amin. Amin saudara. Amin. Atau saudara biarkan saja dia pergi, ya? Biarkan saja. Dan peduli Yesus mau di mana. Tapi kedua murid ini desak Yesus. Aku tidak mau melepaskanmu Tuhan sebelum kau memberkati aku. Tetap tinggallah. Apa mendesak saudara tahu? Itu ada usaha yang luar biasa dari kita untuk membuat Yesus tinggal bersama-sama. Dan Yesus yang penuh dengan belas kasih, dalam kisah dikatakan maka dia tinggal bersama-sama dengan kedua murid. Saya terkasih, sekali lagi perjalanan kita makin berat ke depan. Maka tiap hari desaklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Di mana di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di aktivitas kita, bahkan di hati kita. Tuhan, aku sudah cukup susah. Desak Yesus tinggallah kau di dalam hati. Untuk saya mampu melewati masa-masa sulit yang terjadi di Tuhan. Saya terkasih, tentunya kita yang tahu apa kondisi yang ada dalam kehidupan kita pada saat ini. Adakah kita telah mempercayai Yesus sudah mati? Kalau mempercayai, tentu kita akan aman tetap tinggal di Yerusalem. Kalau pada saat ini di antara kita sudah cukup jauh keluar, bahkan semua menurun, belum terlambat. Yang pertama, mari pikirkan firman, percakapkan firman. Dan yang kedua, perlu kesadaran dalam kehidupan kita. Siapa kita? Kita lemah, kita tidak punya kemampuan. Dan yang ketiga, saudara, mari desak Yesus untuk tetap setiap waktu, setiap saat tinggal bersama-sama dengan kita. Mari sama-sama kita bangkitkan diri. Setiap janji Tuhan